Hai sahabat Profit Tutor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Ipian SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Tutor. Jadi di sini kita akan banyak sekali belajar tentang analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pegang ya sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi. Dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia yang akan membantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam investasi. Jadi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya, dan share sebanyak-banyaknya video saya ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan video edukasi sebelum mereka terjun ke dalam dunia investasi. Ya, jadi sebelum mereka terlambat. Oke, ya teman-teman sekalian. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan investasi dan juga trading dalam dunia saham. Nah, jadi perbedaan investasi dan trading dalam konteks kita berada di posisi mana nih, penjual atau pembeli. Nah, jadi buat teman-teman ya yang belum nonton video saya sebelumnya, ya silahkan klik link di samping ataupun explore video dan playlist saya ya, karena di sana saya sudah membahas video yang paling dasar tentang bagaimana konsep di pasar modal. Jadi tentang bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai penjual ataukah sebagai pembeli. Ya, karena ini wajib ya, kita tidak bisa menjadi penjual dan pembeli dalam satu waktu, meskipun itu di pasar profesional ataukah pasar modal atau pasar saham. Nah, jadi teman-teman harus tonton dulu video saya sebelumnya. Nah, ya kemudian saya akan sekarang membahas tentang investasi dulu. Ya, kalau kita berinvestasi berarti kan itu adalah tentang tujuan. Ya, jadi tujuan itu merupakan orientasinya jangka panjang. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dari posisi penjual. Nah, kita sebagai posisi penjual, dan kita adalah orang yang melakukan investasi. Seperti video saya sebelumnya, bahwa penjual itu fokusnya adalah membeli ya. Jadi bagaimana cara kita bisa membeli di harga yang bagus. Nah, tapi karena kita konteksnya adalah investasi, kita jangka panjang ya, kita juga harga jualnya kita tidak tentukan ya, kita tidak menentukan kapan kita akan menjual. Jadi tetap kita stick to the plan, artinya tujuan kita apa. Nah, karena kita sebagai penjual fokus kita dalam membeli harga yang bagus ya, jadi karena kita melakukan investasi dan itu sifatnya adalah konsisten setiap bulan, ya setiap bulan itu pada saat kita akan membeli saham, kita analisa dulu secara teknikal, ya teknikalnya apakah ini adalah saat yang tepat untuk saya membeli. Nah, apakah besok harganya bisa menjadi lebih bagus lagi sehingga bisa melakukan pembelian. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Kalau teman-teman posisinya sebagai penjual dan teman-teman memutuskan untuk investasi setiap bulan, konsisten nabung setiap bulan, konsisten membeli saham setiap bulan. Nah, jadi teman-teman belajar analisa teknikal ya, bagaimana teknik membeli di harga yang bagus. Nah, jadi lakukan itu setiap bulan ya. Nah, meskipun nanti harganya akan tren turun terus, itu adalah mungkin tanda yang bagus ya. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai tren naik, ya kita harus bisa mendapatkan peluangnya ya, peluang tentang bagaimana dan juga kapan kita harus masuk, kapan kita harus membeli, apakah sekarang, apakah 10 menit lagi, apakah setengah jam kemudian, ataukah mungkin besok hari. Nah, ini harus teman-teman paham. Kemudian bagaimana dengan kita posisi sebagai pembeli ya, dan kita memutuskan untuk investasi. Nah, jadi kalau misalkan kita posisi sebagai pembeli ya, tapi kita investasi, itu kan tetap ya tentang tujuan kita, berapa jangka waktu kita. Nah, jadi mungkin kita bisa menganalisa perusahaan ini akan menuju ke harga berapa ya,
secara fundamental. Jadi kita bisa tahu itu berdasarkan fundamental. Ya artinya kalau kita mau mulai investasi itu kan pasti kita mempelajari fundamentalnya. Ya, kalau kita posisi sebagai pembeli, kita pelajari fundamentalnya secara mendalam. Nah, artinya karena kita posisi pembeli, kita fokusnya menjual. Yang menjualnya adalah tentang tujuannya. Kapan tujuan kita, berapa jangka waktu kita dalam berinvestasi. Nah, kemudian pada saat akan tercapai jangka waktu itu, nah, istilahnya deadline-nya, ya, tenggatnya sudah mulai habis, ya baru kita menganalisa, ya harga jual berapa, ya, apakah kalau misalkan sekarang di harga 8.000, apakah ini adalah harga jual yang bagus, ataukah mungkin besok, ya, masih bisa naik menjadi 10.000. Nah, itu kan adalah tentang analisa fundamental, dan juga bagaimana caranya kita teknik analisa dalam kita menjual di harga yang bagus. Nah, ya jadi begitu teman-teman. Kemudian bagaimana dengan trading? Tadi kita sudah membahas tentang investasi, ya. Kemudian sekarang kita membahas tentang tradingnya. Ya, jadi trading itu adalah melakukan transaksi jual beli, ya. Transaksi jual beli ada yang mungkin dalam jangka waktu singkat. Jadi kita melakukan transaksi dalam jangka waktu yang kurang mungkin dari 1 minggu. Nah, kemudian ada kita melakukan transaksi yang mungkin jangka waktunya lebih lama dari 1 minggu. Artinya kita menahan posisi kita itu lebih lama dari 1 minggu. Nah, kemudian ada juga ya yang long term, artinya kita trading yang di atas 1 minggu, tapi masih dalam jangka waktu di bawah 1 bulan. Nah, ini jangka waktunya lebih panjang lagi. Nah, jadi long term itu mungkin identik dengan semi investing, semi investasi. Nah, tadi kita sudah tradingnya. Sekarang bagaimana cara kita menentukan posisi kita? Ya, tetap kita harus posisikan diri kita apakah sebagai penjual ataukah sebagai pembeli. Ya, nah misalkan kita sebagai penjual, ya udah kita belajar tentang bagaimana teknik ya membeli di harga yang bagus. Ya, kemudian yang agar kita bisa mendapatkan teknik, agar kita bisa mempelajari dengan dalam ya teknik membeli di harga yang bagus, berarti kita harus perdalam analisa teknikal kita. Ya, jadi perdalam ya, bukan artinya kita membuang analisa fundamental. Kita perdalam analisa teknikal, kemudian tetap kita harus tahu fundamentalnya. Ya, karena fundamentalnya menyangkut momennya. Ya, momen tentang bagaimana aksi korporasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau teknikal ini tentang momen, tentang peluang, kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar. Ya, jadi meskipun ya saya flashback dulu, meskipun kita posisi penjual dan pembeli, ya, kalau kita penjual itu cenderungnya adalah kita mempelajari analisa teknikal, kalau pembeli kita cenderung mempelajari analisa fundamental. Nah, tapi artinya karena kita cenderung, bukan berarti kita membuang, ya, bukan berarti kita mengesampingkan analisa yang lainnya, karena kita menggunakan perbandingan 70-30. Ya, jika kita penjual, analisa teknikalnya 70%, analisa fundamentalnya 30%. Begitu pula sebaliknya, jika kita pembeli, analisa fundamental kita 70%, analisa teknikal kita 30%. Nah, balik lagi, tadi kita sebagai penjual di dalam trading, ya. Kemudian kita membeli di harga yang bagus, ya. Kita beli di harga 1.000. Nah, kalau kita misalkan beli di harga 1.000, ya kita nggak ngomong berapa harga jualnya, ya, karena kalau kita misalkan ngomong harga jual itu sudah jatuhnya adalah kita sebagai pembeli, ya, karena kita menentukan harga jual. Nah, tapi kalau misalkan kita penjual, kita fokus di harga berapa kita beli. Kalau misalkan dia untung, ya udah langsung jual, ya, karena sudah fokus kita, ya, kita sudah fokus dalam diri kita bahwa kita ada sebagai penjual, ya. Jangan sampai baru kita beli di harga 1.000, kita sudah menentukan di harga 3.200. Ya, kita menentukan 3.200, akhirnya fokus kita terpecah. Ya, akhirnya kita menjadi penjual dan pembeli dalam waktu bersamaan. Ya, kalau nyampe 3.200. Ya, kalau enggak, kalau turun terus, apakah kita akan membeli terus, ya? Karena kita posisi penjual, tapi kita rancu, kita menentukan
harga jual. Nah, 1000, kemudian turun 900, kemudian apa yang teman-teman lakukan? Beli lagi, turun lagi 700, terus gimana? Nah, jadi kita harus konsisten. Ya, kalau kita sudah sebagai penjual, harga 1000, ya kita asal cuan, asal jadi 1100, asal jadi 1010, ajar. Ya, kita langsung take profit. Kalau misalkan harganya ternyata turun, ya itu adalah tentang bagaimana psikologis kita. Dan kemudian kita harus pahami bahwa analisa kita masih belum berhasil. Ya, artinya kita asah lagi teknik membeli di harga yang bagus. Nah, jadi kalau misalkan kita sekarang ganti ya ke posisi pembeli di pasar modal, artinya kita mempelajari tentang bagaimana cara menjual di harga yang bagus. Nah, seandainya tadi di harga 1000, ya di harga 1000 kita karena kita mempelajari fundamentalnya, kemudian kita sudah mempelajari teknik menjual di harga yang bagus, ya tadi analisa fundamental, dan juga kita sudah menentukan harga jualnya di mana. Misalkan harga sekarang 1000, oh ini bisa nyampe di 3400, bisa nyampe di 3500. Kenapa? Ya karena ada ini. Ya, analisa fundamental menunjukkan harganya masih terlalu murah, mungkin ada nanti terjadi merger dan lain sebagainya. Nah, yang akan menunjukkan harga akan menuju ke arah sekian. Ya, jadi kita fokus di harga jualnya berapa, harga jualnya sebagus-bagusnya. Ya, seandainya harganya 3400 pun, ya, tapi kalau analisa kita 3000 akan menuju 3500, ya kita berani beli. Nah, jadi kalau misalkan harganya turun, ya itu peluang untuk kita. Ya, karena harga jual kita belum tersentuh. Kita jual, kita akumulasi lagi dalam jumlah yang banyak, sehingga harga average kita dapat. Dan pada saat nanti harganya naik, yang menuju 3500, kita akan mendapatkan untung yang lebih, ya, untung yang berlipat, karena sudah ada harga average. Tapi bagaimana jika ternyata memang harganya akan turun terus, ya tidak nyampe 3500. Nah, inilah makanya karena kita mempelajari analisa fundamental, kita menjadi semi investing, ya semi investasi. Tapi tidak memungkiri juga bahwa analisa kita keliru. Ya, yang namanya kita menganalisa, ya, itu kan kita juga harus memiliki sisi disiplin, ya. Kita harus memiliki sisi disiplin. Artinya jika kita belum menguasai teknik analisa yang tadi, di mana konteksnya adalah kita sebagai pembeli, kita teknik analisa menjual harga bagusnya belum kita dapat, ya kita harus pahami bahwa itulah kekurangan, dan kita akan perbaiki nanti pada saat next posisi, ya, artinya kita pada saat kita membeli saham. Nah, jadi karena memang itu adalah sifatnya trading, ya kita harus konsisten juga bahwa tujuannya apa, ya agar itu melindungi manajemen keuangan kita, manajemen kita, dan juga psikologis kita. Jadi kita harus memiliki trading plan juga yang bagus. Kita sebagai pembeli, ya ternyata harganya turun, tapi analisa fundamental kita sudah yakin akan menuju sekian, okelah kita beli sekali. Kita beli harga average down, turun lagi average down. Nah, kemudian turun yang berapa? Turun berapa persen yang akan kita lakukan cut loss kita, yang akan kita akui sebagai kesalahan kita. Nah, jadi teman-teman di sini harus bedakan, ya, bahwa konsep investasi dan trading itu berbeda. Nah, dan juga walaupun berbeda, tapi posisi kita sebagai penjual dan pembeli ini harus benar-benar kita terapkan, harus benar-benar kita fokuskan, kita mau berada di posisi yang mana, ya. Jadi jangan sampai kita sudah memutuskan investasi atau trading, tapi kita tidak tahu posisi kita di mana. Itu sama dengan kita bakar duit, ya. Kita sama dengan bakar duit untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, itu sesuatu yang sia-sia, ya. Karena apa? Karena memang kalau kita melakukan transaksi, ya, di saham, itu adalah kita menggunakan uang kita. Nah, jadi teman-teman harus pahami dulu, ya, sebelum teman-teman terjun ke dunia ini, dunia investasi atau trading,
teman-teman harus sudah punya bekal, teman-teman mau bertarung di posisi yang mana. Ya, meskipun kalau kita mau investasi itu jangka panjang, ya, adalah tentang tujuan dan juga jangka waktu. Kalau trading mungkin jangka waktu lebih singkat, tapi bagaimana kita memaksimalkan jangka waktu yang singkat itu agar kita mendapatkan keuntungan dari sana. Nah, ya, teman-teman sudah paham kan sekarang tentang perbedaan dari investasi dan trading, dan juga penjual dan pembeli. Ya, jadi teman-teman di video-video saya selanjutnya saya akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi, yang jauh lebih menarik dari ini. Jadi teman-teman stay tune terus, nyalakan lonceng dan belnya, maka teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info menarik, update-update terbaru dari video-video saya. Saya Iman Hidupi Adhika, SSI Malaysia Management. Undur diri, see you in the next video.